pertama ada satu ciri soal HOTS yang pertama. Itu poinnya adalah mentransfer satu konsep ke konsep lainnya. Seperti kalau kita pernah membuat soal misalkan hasil dari 2/3/5 dikali 2,5 dikali 75%. Menurut saya juga itu di sini yang dari yang saya ketahui di sini ada ciri, itu salah satu ciri-cirinya juga, karena di sini untuk mendapatkan jawabannya mereka harus paham konsep dulu nih, pecahan campuran, harus tahu juga konsep pecahan desimal, harus juga tahu konsep persen gitu. Jadi harus banyak konsep yang mereka pahami gitu kan untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, itu ciri yang pertama. Biasanya kita ikut pelatihan, keseringan HOTS itu yang dijelasin tentang IPS atau tentang pelajaran lain gitu, yang notabene kalau nyari ceritanya gampang gitu. Sedangkan matematika kalau nyari cerita, ini ceritanya dikaitkan sama apa gitu kan. Yang kedua juga ada lagi cirinya memproses dan menerapkan informasi. Yaitu contohnya nenek membuat kunyit asam. Perbandingannya kunyit banding gula 5/3. Jika kunyitnya digunakan 8 kilo lebih banyak dari gula, maka gula yang dibutuhkan nenek. Nah, kalau di sini tentang bagaimana memproses dan menerapkan informasi. Jadi di sini siswa ini memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dia harus proses dahulu baru menerapkannya. Kemudian yang ketiga, mencari kaitan dengan informasi yang berbeda-beda. Misalkan dulu kalau soal-soal UN itu ada bangun datar, itu ada yang diarsir, ada juga yang tidak diarsir gitu ya. Nah, di situ dia diminta untuk mencari luas daerah yang diarsir. Nah, di sini kan semata-mata mereka biasanya tidak langsung dapat panjangnya gitu kan. Mereka harus menggunakan triple Pythagoras, atau mereka juga harus mencari perbandingan ya untuk mendapatkan sisi-sisi. Sehingga di situ anak nggak langsung semata-mata menambah atau tidak langsung semata-mata mengalihkan, tapi mereka bisa membutuhkan pemahaman lain, menggunakan Pythagoras dulu, menggunakan perbandingan dan lain sebagainya untuk mendapatkan hasil bagian yang diarsir ataupun yang tidak diarsir. Itu ciri soal HOTS yang ketiga. Kemudian yang keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Tadi bisa berupa cerita, bisa juga kalau bisa berupa diagram gitu ya, grafik dan lain sebagainya. Semisalkan sesimpel diagram lingkaran pun, nah itu juga bisa, karena di situ sudah ada satu informasi. Misalkan contoh ada sebuah diagram lingkaran, di situ diketahui misalkan yang melakukan ternak ayam itu ada 15%. Jika ternak sapi 425 ekor, nah ternak itik ada berapa? Nah, di situ. Berarti kan mereka harus memproses dulu kan? Mereka bisa menggunakan cara perbandingan atau mereka harus mencari dulu jumlah seluruh ternak. Nah, ini menggunakan satu informasi yang mereka peroleh untuk memperoleh informasi lain. Dan terakhir, bisa menelaah ide atau informasi secara kritis. Contohnya seperti apa? Mungkin kita pernah mendapat soal ya, hitunglah 1 tambah 2 tambah 3 tambah sekian sampai 100. Nah, berapa jumlahnya? Nah, kita kan ini bisa menggunakan banyak ya, bisa menggunakan deret dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa digunakan karena di sini bagaimana mereka mampu menelaah ide secara kritis. Itu kan merupakan dasar kan. Atau jika 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai 11 kuadrat sama dengan 506, berapa hasil dari 2 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 6 kuadrat? Itu juga sudah merupakan harus banyak dasar-dasar yang harus mereka pahami untuk menyelesaikan materi itu. Jadi yang saya pahami kesimpulannya adalah untuk HOTS ini yang pertama bisa mentransfer satu konsep ke konsep lainnya, memproses dan menerapkan informasi, mencari kaitan dengan berbagai informasi yang berbeda, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, dan menelaah ide informasi secara kritis. Terima kasih Mr. Ari atas penjelasannya. Jadi yang disampaikan Mr. Ari tadi ada 5 poin. Nah, kalau di soal itu berarti semuanya ini harus masuk atau mencakup 1 poin itu sudah termasuk soal HOTS itu Mr. Ari? Satu atau 2 poin itu sudah termasuk, Sir. Bisa juga kalau lebih oke lagi kita mau menambahkan literasi. Tadi kan literasi berarti tinggal kita tambahkan. Kalau memang kita paham kaitannya, oh tadi kata Miss Amel, oh ini kaitannya dengan belanja. Terus tadi kata Miss Sola tadi ya,
tadi oh ini kaitannya dengan tadi ada Netot apa Tara gitu kan tentang. Nah itu bisa tambahin cerita. Cuman paling enggak kan secara simpel memang seperti itu konsep yang di matematikanya. Nanti kalau memang pengembangan untuk pengetahuan lain bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu guru untuk data-datanya. Jadi HOTS itu nggak langsung 5 tambah 6 11 nggak langsung gitu. Dia nggak langsung jawab gitu. Jadi ada sesuatu yang dicari dengan cara lain dulu. Harus ada treatment dulu gitu. Jadi dia misalkan gimana cara goreng telur gitu, misalnya cara bikin telur ceplok gitu ya, dia nggak langsung ada ini langsung nyeplok gitu, enggak. Berarti gimana dia cara nyari telurnya dulu gitu. Telurnya udah dapet, mana cari minyaknya, kan minyak udah langka nih sekarang nih, mahal lagi, nyari minyaknya dulu, udah dapet minyaknya, dapet telurnya, dapet baru dia nyeplok gitu loh. Terima kasih Mr. Ari. Jadi sama-sama menemukan satu konsep untuk ditransfer ke konsep lainnya. Jadi tidak selalu selesai dalam satu tahap, dalam satu step. Jadi lebih ke kita menemukan anak-anak dituntut untuk menemukan satu cara untuk menyelesaikan cara ke berikutnya, seperti itu. Kalau saya menggarisbawahi yang disampaikan Mr. Ari barusan. I have a question for HOTS, lebih tepatnya HOTS. Yang saya pahami terkait HOTS itu kan ada yang namanya pembelajaran HOTS sama soal HOTS gitu. Pembelajaran HOTS itu sendiri kan gitu merupakan jalan untuk melatih, membiasakan, membentuk pola pikir tingkat tinggi dari si siswanya. Sedangkan kalau soal HOTS itu kan bagaimana kita mengemas soal tersebut untuk menguji tingkat kemampuan berpikir HOTS bagi siswa itu tersebut. Nah, kalau misalnya kita kalau tidak mengajarkan pada pertemuan, kita tidak mengajarkan sistem pembelajaran HOTS, apakah kita harus harus memberikan soal HOTS tersebut? Jadi terus selanjutnya terus apa hubungan antara pembelajaran HOTS dengan soal HOTS? Menurut saya yang pertama, kalau memang itu harus relate Miss ya, ketika kita harus melatih juga di pembelajaran baru kita memberikan, karena kan memang nggak mungkin dong kita misalkan ngajarinya bisa kegiatan menghafal, tahu-tahu di soalnya menerapkan misal atau mengaplikasikan, pasti kan anak bingung gitu. Jadi paling tidak kan ketika kita membuat soal itu anak sudah pernah terlatih gitu, otaknya sudah pernah dilatih untuk berpikir secara tadi setaraf C4 dan lain sebagainya gitu. Hubungan antara pembelajaran HOTS dengan soal HOTS gitu ya. Soal HOTS. Sebenarnya kalau pembelajaran HOTS ini kan sebenarnya kalau kita lihat poinnya itu kan intinya dia relate ke kecakapan abad 21 gitu kan. Kayak kualitas karakter. Jadi kita tidak hanya fokus ke ininya sebenarnya. Jadi karakter juga kita lihat, kompetensi tentang kritisnya, kreativitasnya, kolaborasinya dan juga literasinya. Begitu pembelajaran. Jadi kalau soalnya hubungannya di mana ya harapannya bagaimana kita bisa mengukur keberhasilan dari pembelajaran kita gitu. Fungsi daripada soal kan kalau di sini kalau menurut saya adalah salah satu alat ukur gitu kan. Alat ukur keberhasilan pemahaman siswa. Sedangkan harapannya dengan adanya pembelajaran berbasis HOTS kan berkembang nih kemampuan berpikir mereka. Oh bahwasanya ternyata di matematika pelajaran persen ini ternyata kalau dalam kehidupan sehari-hari digunakan di ini loh gitu. Sebenarnya kontekstualnya ada dapet gitu. Nanti dari segi teknologinya juga bisa dapet gitu. Jadi memperluas ini pengetahuan siswa untuk pembelajarannya. Berarti kita jangan pernah mengasih soal, kita tidak pernah mengajarkan dengan model pembelajaran HOTS gitu ya. Betul Miss, janganlah. Itu hanya Miss yang boleh hanya Allah saja. Kita belum diajarin udah diuji. Berkaitan dengan kehidupan sehari-hari juga ya ternyata berarti ya. Oke, thank you Sar jawabannya. Terima kasih. Ya cukup jelas ya Miss Rizky atas pemaparan penjelasan Mr. Ari.